آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال رضي الله عنه لرجل من المتعلقين بعلم الظاهر احيا في قلبك ومت في نفسك فإن القلب له صفات كالزهد والتواضع، والنفس لها صفات كالرغبة في الدنيا والرياء وحب الجاه. فإذا اتصف القلب بصفات النفس اندرج فيها، وإذا اتصفت النفس بصفة القلب اندرج فيه. والمتعلق بالفقه أي فقط لا يفتح عليه، فطالع في 40 الأصل وخذ بما في كتب الإمام الغزالي ولا تترك التدقيق، فإن هذه الأشياء في هذا الزمان إلى الطي أقرب. Berkata Al-Habib Abdullah Haddad, lirajulin minal muta'alliqin, kepada seseorang yang dia cenderung bi ilmi zahir, kepada ilmu zahir saja, ilmu fikih terus, ilmu nahwu terus, tasawuf enggak? Tasawuf tidak. Kata Abdul Haddad, ihya fi qalbik, hiduplah dalam hatimu, wa mut fi nafsik, dan matilah dalam nafsumu. Fa innal qalb lahu sifat, karena sesungguhnya hati itu memiliki beberapa sifat. Kazuhud, seperti zuhud, wa tawadhu, tawadhu, rendah hati. Wan nafas laha sifat, nafsu juga memiliki beberapa sifat. Karraghbati fid dunya, seperti cinta dunia, warriya, ingin diperhatikan orang, dipuji orang, wa hubbil jah, cinta kedudukan. Fa idza tasaba al-qalbu bi sifatin nafas, kalau hati itu bersifat bi sifatin nafas, dengan sifat jiwa, dengan sifat nafsu. Kalau hati itu mempunyai sifat nafsu, apa? Seperti riya, cinta dunia, indaraj fiha, maka hati masuk dalam nafsu. Sebaliknya, wa idza ittasafatin nafas, jika nafsu tadi itu bersifat bisifatil qalbi, dengan sifat hati, tawadhu, ikhlas, zuhud, indarajat fi, maka masuk itu nafsu fil qalbi, dalam hati. Jadi di tubuh manusia itu ada qalb, ada nafas. Qalb ini yang mempunyai sifat-sifat yang positif. Ikhlas, zuhud, wara', apalagi tawadhu, khasyat, takut kepada Allah. Nafas lain lagi. Nafsu yang ada di tubuh manusia ini mempunyai sifat-sifat yang negatif. Benci, cinta dunia, egois, sombong, meremehkan orang lain. Tinggal sekarang mana yang lebih kuat? Kalau nafsu lebih kuat, hati terkuasai. Akhirnya hati juga dikuasai oleh nafsu, sombong juga, berani juga sama Allah, cinta dunia, cinta syahwat, dan seterusnya. Kalau sifatnya hati yang lebih bagus, maka nafsunya akan jinak. Nafsunya akan jinak. Nafsu akan siap tawadhu. Nafsu akan siap meninggalkan dunia. Kenapa? Sifatul gharab, sifat hati sudah lebih menguasai.
Gambarannya begini. Kalau ada joki, tukang kuda yang naik kuda itu, yang bisa menjinakkan kudanya, berarti kuda mengikuti keinginan joki. Suruh kenceng ya kenceng, suruh belok kanan yang ngikuti kudanya dari itu. Walaupun kuda dengan joki mempunyai sifat yang berbeda, tapi karena sudah dikuasai oleh joki, maka kuda itu mengikuti terus. Paham ya? Tapi kalau sudah kudanya lebih liar, nggak mau diatur sama joki, jokinya dijatuhkan dan diinjak-injak sama kudanya. Paham ya? Begitulah juga kita ini harus lebih mengedepankan al-galab, hati. Nafas jadi kudanya. Bisa kita bawa nanti, bisa diatur, jinak. Tapi kalau sudah nafasnya yang nunggangi, jadi injak-injak hatinya. Diinjak-injak. Orang yang hanya sekedar mempunyai ilmu zahir, fikih, nahwu, ini lebih cenderung ke nafsu nantinya. Karena itu harus diimbangi dengan ilmu yang membuat hati itu baik. Sehingga nahwunya, fikihnya, ilmu zahirnya itu bisa terkendali. Kalau enggak dibuat debat, dibuat pinter-pinteran aja. Meremehkan orang, menjatuhkan orang, mencaci orang, memojokkan orang. Kenapa? Nafsunya yang lebih berkembang, yang lebih menguasai, yang lebih dominan, yang lebih kuat daripada hatinya. Saya tuliskan dulu. Wal muta'alliq bil fiqh faqat, dan orang yang hanya dia tadi itu cenderung dengan ilmu fikih aja yang zahir, meninggalkan tasawuf, la yuftahu alaih, enggak terbuka baginya. Tertutup. Gambarannya makanan di dalam lemari kulkas. Ada makanannya tapi nggak dibuka, nggak bisa dinikmati. Karena itu fatala fil arba'in al-asr. Mutala'alah, kamu belajarlah juga dalam kitab arba'in al-asr. Wa khudh bima fi kutub Imam Al-Ghazali, dan ambillah juga bagian belajar ilmu daripada kitab-kitab karangan Imam Ghazali. Wala tatul bitarjih, jangan kamu itu mencari yang sangat mendalam. Fa inna hadil asya, karena perkara-perkara ini semuanya fi hadzal zaman, di zaman sekarang, ila tayyi agrab, dilipat lebih dekat. Maksudnya, udahlah jangan terlalu membahas yang terlalu mendetail. Orang zaman sekarang tadi ini, kamu cari, kamu buatkan yang apa ya? Yang praktis saja lah. Yang penting dia jadi orang yang ibadahnya benar. Ini adalah gambaran bahwa di belakang ilmu itu harus ada ilmu yang lain. Ada sebuah hadis Nabi berkata demikian. Ta'allamul ilma. Belajarlah kamu ilmu. Belajarlah kamu ilmu. Fikih, nahwu, sorof, semuanya belajar. Setelah kamu menguasai ilmu, wa ta'allamu lil ilmi. As-sakinah wal waqar. Belajarlah kamu untuk ilmu yang kamu sudah dapatkan itu, ketenangan jiwa, ketentraman hati. Cari ilmu, kalau sudah dapat ilmu, kamu harus belajar untuk tenang dan tenteram jiwa kamu membawa ilmu. Kalau enggak, panas nantinya. Kalau enggak, nantinya kamu tadi itu akan tidak semakin bagus. Tergelincir dengan ilmunya kamu. Wa adallallahu ala ilm. Enggak gampang bawa ilmu. Belajarlah kamu nyetir mobil.
Setelah kamu bisa bisa nyetir mobil, belajar haluan dan ketenangan jiwa. Bisa nyetir tapi haluannya nggak karuan, ketenangan jiwa yang nggak karuan, nabrak-nabrak jadinya. Paham ya? Belajarlah kamu tadi itu menembak. Setelah kamu bisa bisa menembak, caranya menembak, belajarlah kamu tadi itu tenang jiwa kamu. Jangan nanti bisa nembak tapi dia bingungan, kagetan. Akhirnya temannya sendiri di brand. Begitulah orang kadang-kadang punya ilmu, dia tadi itu gusar, bingung. Semua diganyang sama dia. Naik mimbar pukul sana pukul sini. Caci sana caci sini. Bicara dibuka dengan mikrofon, pakai pengeras suara, tapi fitnah yang disebar dari mana-mana. Kenapa? Karena nafsu yang lebih dikedepankan, bukan al-qalb, hati yang lebih dikedepankan. Nih, orang berbicara di muka mic sekarang ini. Jika dia tadi itu membawa nafsu, habis semuanya orang. Habis semuanya orang. Kenapa targetnya menjatuhkan? Tuh lihat, pelacur itu kurang ajar, itu dan ini, nafsu. Tapi kalau dia tetap berjiwa, pingin pelacur itu sadar. Pingin orang yang mabuk tadi itu sadar. Dia membawa hatinya. Dia penyampaiannya menyentuh dalam hati mereka, dalam pikiran mereka. Insya Allah jadi sababul hidayah. Nah, karena itu, jangan kamu itu membawa nafsu. Jadinya jelek semuanya. Walaupun kamu tadi itu yang kamu bicarakan hadis, ayat Quran, tapi yang kamu banyak nafsu, jadinya jelek. Tapi kalau kamu bawa qalb, hati, jadinya bagus. Yang disampaikan kemasannya, caranya, jadinya bagus, akan diterima. Nah itu dikatakan, ma kharaja minal janan wasala ilal janan wa ma kharaja minal lisan kana hadduhul adzan. Apa yang dari hati jika keluar dari seseorang maka akan Allah sampaikan ke dalam hati. Dan apa yang dari mulut sampai hati dari nafsu maka cukup sampai ada di telinga, tidak akan menembus ke dalam hati. Nah, ada satu cerita Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi, sahib Gubbah Surabaya, pernah menghadiri satu majelis. Banyak yang hadir. Di majelis itu ada Al-Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya yang sudah tua. Habib Muhammad bin Idrus Habsyi ingin menyampaikan satu hal yang penting kepada muslimin yang begitu banyak. Tunggu perintah Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya. Beliau nggak mau bicara kecuali dengan perintahnya karena adab. Lebih tua dan termasuk gurunya. Dia diam. Tapi hati kepingin. Ada yang perlu disampaikan. Daripada hal kebaikan. Tapi beliau diam, tidak berbicara. Sampai bubar itu majelis. Ya Allah, nggak disuruh sama Abu Bakar bin Yahya. Setelah bubar majelis, panggil sama Abu Bakar. Ya Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, karena kesungguhan dari hati kamu, keikhlasan dari hati kamu, yang ada di hati kamu sekarang ini sudah Allah sampaikan ke hati mereka semuanya. Tanpa kamu ucapkan, tanpa kamu bicarakan, tanpa kamu khutbahkan, sudah Allah sampaikan kepada mereka semuanya. Dikasih sama Abu Bakar bin Umar bin Yahya. Kamu lihat ulama-ulama dulu, jarang ceramah kan? Jarang kalau ngajar tadi itu, kola kila. Enggak. Barakallahu fiik. Jarang. Tapi hasil. Sekarang sampai muru mulutnya. Hah? Kalau
ceramah panjang lebar, sampai getruk-getruk. Tapi apa hasilnya? Fitnah ada di mana-mana. Sebab bukan galak, bukan membawa hati, yang dibawa nafas dalam penyampaian tadi itu. Karena itu, benar sekali apa yang dikatakan oleh beliau. Jangan hanya kamu cenderung ilmu yang zahir saja, tapi jangan ditinggalkan ya. Bukan faqat, tapi dilengkapi dengan ilmu-ilmu yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali, yang diterangkan dalam kitab Al-Arba'in Al-Asl, yang diterangkan dalam Kutubul Haddad. Baca itu semuanya, sehingga dalam membawa ilmu tadi itu kamu mengandalkan qalb, bukan mengandalkan nafas. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أقوم بفرض العامرية والنفل